setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Uang rakyat ratusan triliun masuk ke sebuah perusahaan baru bernama Danantara. Tapi sekarang, perusahaan itu malah mengajukan hutang ke luar negeri 163 triliun rupiah. Apa-apaan ini? DPR pun murka. Dalam rapat Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam dari fraksi PDI Perjuangan melontarkan kritik keras. Ia menyebut, sejak awal Danantara dibentuk bukan untuk menambah utang, melainkan mengelola investasi dengan dana yang sudah diberikan negara. Dana itu, katanya, bahkan mencapai 150 triliun rupiah. Tapi anehnya, Danantara justru mengajukan pinjaman ke 12 bank asing. Nilainya fantastis, 10 miliar dolar AS. DPR pun kaget dan mempertanyakan, untuk apa sebenarnya uang segede itu? Kalau memang sudah punya duit, kenapa masih ngutang? Apakah karena kelola keuangan buruk? Atau ada motif lain? Mufti juga memperingatkan soal risiko yang jauh lebih besar. Aset negara bisa jadi jaminan pinjaman. Sebuah praktik yang bisa menempatkan bangsa dalam ancaman baru. Kami ingin mengkonfirmasi soal Pak Mufti, tolong dipercepat karena ada 20, mohon maaf ya, ini Iya. tidak membatasi, ada 26 pertanyaan Iya. teman-teman. Saya baru nomor 1 tanya. Ya, tolong ya. Saya baru nomor 1 bos. Nah, nggak Ini apa-apa. saya baru nomor 2 izin. Iya. Gitu. Beliau Tolong tadi dipercepat. 6 tanya. Saya punya 15 pertanyaan. Saya hanya tanya 6. Saya sudah ngapunten. Ini bukan kritik. Ini kecintaan kami kepada Danantara. Begitu. Mohon izin Pak. Kalau cara penyampaian saya seperti ini Pak. Mohon maaf. Saya ini 10 bersaudara. Mohon izin Pak Andre. Saya 10 bersaudara Pak. Kami lahir dari keluarga miskin. Abah saya hanya guru ngaji. Jadi kami ditempa dalam lingkungan yang keras. Jadi sehingga cara bicara kami begini. Tapi Bapak kalau tahu seperti teman-teman, hati kami tidak seperti apa yang kami sampaikan sebenarnya Pak. Begitu. Nah mohon izin Pak Andre. Yang kedua, soal utang 10 miliar US dollar Danantara. Soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami ingin tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja melakukan pinjaman 10 juta Pak, itu harus gadaikan PBKB Pak. Nah, kami ingin tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin tanyakan soal itu. Jangan sampai ada, saya mengingatkan bahwa ada pasal dalam Undang-Undang nomor 3 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pak yang menyatakan bahwa aset-aset strategis bangsa harus dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk digadaikan begitu Pak. Nah, Ia mengingatkan, bahkan rakyat biasa saja kalau mau pinjam 10 juta rupiah, harus gadai BPKB. Nah, kalau Danantara pinjam 163 triliun rupiah, jaminannya apa? Dan lebih penting lagi, apakah rakyat tahu? Publik berhak tahu. Uang yang digunakan adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit. DPR mendesak transparansi penuh, tapi akankah jawabannya benar-benar muncul? Komentar Anda penting. Apakah Anda setuju DPR harus menyelidiki pinjaman jumbo ini lebih dalam?